Halo, di video kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan spesifikasi dari prosesor. Jadi kalau kalian lagi coba rakit komputer, terus kalian lagi cari prosesor, nah dalam memilih prosesor kalian kan harus tahu spesifikasinya gitu ya. Memang biasanya prosesor itu kalau di AMD gitu misalnya dia ada Ryzen 3, 5, 7 gitu, atau di Intel ada i3, i5, i7. Tapi pada dasarnya kita kan harus lihat apa sih di balik kap mesinnya dari si prosesor tersebut gitu. Makanya kita harus lihat spesifikasinya. Contoh misalnya nih, kalau kita lihat di Intel i5 ini ya, di i5 10300H itu kita lihat ini performasinya itu ada core-nya dia ada 4, base frekuensinya itu 2,5 GHz, terus ada cache-nya itu 8 MB, terus ada TDP-nya itu 45 watt gitu. Begitu juga kalau misalnya kita lihat punyanya AMD, misalnya kita lihat AMD 5 di sini. Oke, kita lihat spesifikasi di sini sama, dia ada core-nya, ada clock-nya, ada cache-nya. Cache-nya di sini dijelaskan lebih besar, ada L1, L2, L3. Terus habis itu ada TDP juga 65 watt. Jadi inti dari video ini adalah menjelaskan arti dari spesifikasi tadi. Nah, dengan menjelaskan ini, nanti pada akhirnya kita juga jadi akan ngerti gimana sih cara kerja sebuah prosesor mengolah data. Kalau kalian tertarik tentang informasi ini, tonton video ini sampai selesai. Oke, kita akan coba membahas spesifikasi pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, itu ada yang namanya base clock atau clock dari sebuah prosesor. Oke. Nah, saya akan coba menjelaskan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita anggap prosesor adalah sebagai sebuah rumah produksi atau sebuah pabrik gitu ya. Nah, prosesor ini kan bertugas untuk memberikan produk kepada kita sebagai pengguna komputer. Produknya apa? Tergantung. Kalau kita lagi main game ya produknya berupa game. Tapi kalau misalnya kita lagi kerja misalnya mungkin berupa Office. Tapi kalau misalnya kita lagi rendering video gitu ya berupa hasil video seperti itu. Nah, untuk memberikan produk tersebut, si prosesor kan pasti akan membutuhkan yang namanya material seperti itu. Nah, material ini itu diambil dari sebuah tempat yang cukup besar. Anggaplah ini namanya adalah hard disk gitu ya di sini. Oke, jadi ini namanya hard disk. Material dikirim dari hard disk ke arah prosesor untuk kemudian sama prosesor dirubah atau diolah menjadi produk yang kita minta. Materialnya apa yang diminta tergantung kita minta produknya apa. Kalau kita terus tadi kita kembali lagi membahas tentang yang namanya clock. Oke, kita perbesar di si prosesor ini. Jadi bisa kita bilang di dalam sebuah prosesor itu pasti ada yang namanya pekerja. Jadi, nah, clock itu adalah kecepatan si pekerja merubah material tadi dirubah menjadi yang namanya produk. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ya di sini kita lihat clocknya itu adalah 3,4 GHz. Berarti itu adalah kecepatan si pekerja ini, dia bisa mengolah 3,4 giga data dalam 1 detik. Seorang pekerjanya, oke? Jadi di sini ada yang namanya base clock, tapi ada juga yang namanya max boost clock. Nah, ini apa maksudnya? Jadi gini, kalau sama kayak seorang pekerja gitu ya. Kalau base clock itu adalah kecepatan normal dia bekerja. Nah, kalau max boost clock itu adalah kecepatan ketika dia dipaksa untuk bekerja lebih gitu. Nah, sama, seorang pekerja kalau dipaksa bekerja lebih, dia pasti akan capek dan dia pasti akan nuntut lebih gitu. Misalnya dia minta naik gaji gitu kan ya, atau minta makanannya lebih banyak. Sama, si pekerja di dalam prosesor juga seperti itu. Ketika kita paksa dia untuk bekerja lebih, maka biasanya dia akan minta daya listrik lebih tinggi dan menghasilkan capek. Kalau di prosesor capeknya itu dalam bentuk suhu, jadi panasnya akan meningkat seperti itu. Jadi kalau base clock ini adalah kecepatan normal, kalau max boost clock ini istilahnya kecepatan dipaksa lah seperti itu. Makanya max boost clock ini pasti biasanya lebih tinggi dari base clocknya. Bisa dibilang kalau kalian pernah dengar overclocking, ya ini sama kayak overclocking, tapi overclocking aman secara otomatis yang dilakukan sama si prosesor sendiri lah, seperti itu.
Oke, sekarang kita ke spesifikasi kedua yang akan kita bahas, yaitu cores. Kalau clock tadi adalah kecepatan si pekerja itu bekerja. Nah, kalau cores itu sebenarnya adalah sama dengan si pekerja. Jadi jumlah pekerja. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ada 6 cores, atau kalau yang di Intel di sini ada jumlahnya ada 4 coresnya, maka maksudnya itu adalah jumlah pekerjanya. Jadi misalnya kita anggap aja si prosesor atau si rumah produksi ini punya 4 core atau 4 pekerja, ya udah berarti dia ada 4. Seperti inilah nih, buat gambaran aja gitu ya. Oke, nah jadi si masing-masing core ini atau si masing-masing pekerja ini itu punya kecepatan kerja sejumlah base clocknya yang seperti ini. Seperti itu. Tapi seandainya pun dia dipaksa untuk bekerja lebih, biasanya nggak keempat-empatnya akan mampu mencapai max boost clocknya 3,9 GHz. Biasanya dari 4 ini mungkin hanya 2 atau hanya 3, seperti itu, yang bisa sampai ke 3,9. Yang lainnya itu mungkin ya cuma sampai 3,6 seperti itu. Itu pun kalau suhunya mengizinkan, seperti itu. Artinya pendinginnya cukup kuat untuk menahan panas yang keluar. Oke, sekarang untuk cores sudah ngerti ya, kalau clock itu kecepatannya, kalau max boost clock itu adalah kecepatan ketika dipaksa, kalau cores itu adalah jumlah dari si pekerjanya sendiri atau jumlah dari core-nya tadi sendiri dari sebuah prosesor. Sekarang kita akan lanjut ke spesifikasi selanjutnya, yaitu adalah thread. Oke. Nah, kita lihat di sini core-nya ada 6, thread-nya ada 12. Oke, misalnya kita lihat prosesor dari AMD yang lebih lemah nih, Ryzen 3 ya. Kita lihat di sini dia jumlah core-nya itu sama dengan jumlah thread-nya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan jumlah core-nya itu jumlah thread-nya itu 2 kali lipat jumlah core-nya. Jadi gini, kita coba jelaskan. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat pekerja itu sedang bekerja di pabrik, itu contohnya seperti ini ya. Ini ada si pekerja, terus ada juga yang namanya conveyor belt. Conveyor belt ini bertugas mengantarkan material kepada si pekerja untuk sama si pekerja dirubah menjadi produk, seperti itu. Nah, conveyor belt inilah yang dimaksud dengan si thread tadi. Jadi kalau misalnya kita coba gambarkan nih misalnya ya, si conveyor belt ini itu bisa jadi satu pekerja punya satu, bisa jadi satu pekerja punya dua. Oke, jadi si thread ini berfungsi untuk mengantarkan material kepada si pekerja untuk si material tadi dirubah menjadi produk, seperti itu. Jadi kalau punya thread 2, ini bukan berarti si pekerja ini bisa bekerja 2 kali lipat, enggak. Yang terjadi adalah dia kerjakan di salah satu thread atau salah satu conveyor belt tadi. Nah, kadang-kadang ketika pekerjaan di conveyor belt ini harus di stop. Kenapa di stop? Mungkin karena untuk pekerjaan ini membutuhkan core sebelahnya menyelesaikan pekerjaan lainnya dulu gitu. Jadi yang jadi mesti nunggu dulu gitu. Daripada dia nganggur, dia kerjain dari thread yang satunya lagi gitu. Jadi emang lebih menguntungkan kalau satu core itu punya 2 thread gitu misalnya. Kita lanjut kepada spesifikasi selanjutnya, yaitu adalah cache. Nah, ini semakin sulit ini untuk dijelaskan. Ya, ada cache L1, L2, L3 lagi. Jadi apa sih cache ini? Ini jelasinnya saya agak muter-muter dulu. Jadi gini, tadi di awal saya jelaskan bahwa data itu diambil dari hard disk. Datanya itu macam-macam. Ada data tentang video, ada data tentang game gitu ya, ada data tentang ya pekerjaan misalnya, dan lain-lain. Tergantung kita lagi butuh apa. Dan data ini kan banyak banget, jenisnya banyak banget, jumlahnya juga banyak banget. Oke, hard disk ini dia punya kelebihan, dia kapasitasnya besar, tapi dia kecepatannya lambat gitu. Udah kecepatannya dia lambat, transfernya juga dia pakai mode transfernya yang lambat juga, dia pakai SATA biasanya ya, seperti itu. Nah, core-core zaman sekarang itu kan udah cepet-cepet banget. Kalau misalnya semua data diambil dari hard disk, yang terjadi adalah si prosesor akan banyak nganggurnya. Kenapa seperti itu? Jadi gini, misalnya kita lagi ngedit video gitu, atau misalnya kita lagi main game lah. Si prosesor bilang, oke, gue mau main game, kirimin gue data game nomor sekian. Bilang seperti itulah si prosesor kepada hard disk. Maka hard disk nyiapin datanya, kemudian dia kirim. Oke.
Selama pengiriman prosesor nganggur karena masih nunggu kan, ini kan lama nih jalannya. Oke, datanya datang, dia produksi, dia proses, jadi produk, ya kan. Si prosesor bilang lagi, oke kirimin gue data kedua. Nah si harddisk kerja lagi nih, dia kirim lagi, nunggu lagi si prosesornya, seperti itu. Jadi kalau cuma ngandelin harddisk yang ada prosesornya akan banyak nganggur. Kenapa? Karena prosesor zaman sekarang ini udah cepet-cepet banget, harddisk ini masih lambat, seperti itu. Maka ada yang namanya kita sebut sebagai memori atau RAM. Oke, gitu. Nah, kalau RAM ini dia kan sudah langsung nempel di motherboard ya, dan dia lebih cepat dibandingkan harddisk gitu. Jadi untuk setiap kapasitasnya dia tuh lebih mahal gitulah dibandingkan harddisk. Makanya kalau harddisk tuh biasanya angkanya sekitar 500 GB atau misalnya 1 tera. Kalau RAM itu paling cuma 4 GB, 16 GB, seperti itulah. Lebih kecil, jauh dari harddisk tapi jauh lebih cepat. Oke. Jadi yang terjadi adalah komputer mencoba untuk menebak data apa aja sih yang bakal dibutuhin sama prosesor, dan data-data tersebut sebesar jumlah memori ini dikopikan dari harddisk ke memori. Sehingga ketika prosesor minta data, dia nggak minta ke harddisk, tapi dia mintanya ke memori yang lebih cepat. Dikirimlah data dari memori ke prosesor, seperti itu. Tapi ternyata prosesor zaman sekarang tuh udah cepet banget, sehingga memori kecepatannya nggak lagi bisa nyaingin kecepatan si prosesor. Yang ada prosesor masih nganggur-nganggur juga. Dari sinilah maka ada yang namanya cache. Jadi cache itu sebenarnya memori juga, cuman dia lebih cepat dari RAM, dan dia posisinya adanya di dalam prosesor. Jadi dia di dalam board prosesor itu. Jadi kalau kita lihat prosesor itu kotak kecil seperti itu ya, nah di dalam situ tuh sudah ada memorinya, namanya cache. Oke. Nah cache itu ada cache L3, ada cache L2, ada cache L1, seperti itu. Oke. Nah ini seperti apa maksudnya? Jadi sama. Oke. L1 ini dia paling mahal karena paling cepat. Jadi karena mahal dia akhirnya cuma bisa kecil-kecil aja lah gitu. Jadi kapasitasnya paling kecil. L2 ini sedang. Dia kapasitasnya lebih besar dari L1, tapi kecepatannya kalah sama L1. Nah L3 ini paling besar. Dia kecepatannya dibanding cache lainnya paling lambat, tapi dia ukurannya paling besar. Coba kita lihat ya di spesifikasinya AMD misalnya. Di sini kita lihat L3-nya itu sampai 4 MB, L2-nya cuma 2 MB, lebih kecil ya setengahnya, dan L1-nya cuma 384 KB. Terus biasanya itu kalau L3 ini dipakai rame-rame, semua cores bisa pakai. Makanya L3 ini biasanya disebut juga sebagai share cache lah, seperti itu. Tapi kalau L2 sama L1 ini biasanya setiap core dia punya sendiri-sendiri gitu. Jadi dia kecil-kecil tapi masing-masing core punya sendiri-sendiri. Udah ngerti ya maksudnya seperti apa kira-kira? Kita lanjut lagi kepada spesifikasi selanjutnya, TDP. TDP itu artinya adalah Thermal Design Power. Nah itu apa? Jadi gini, sebagaimana sebuah pabrik itu kan pasti dia membutuhkan listrik. Nah gitu. Makanya TDP ini satuannya adalah listrik. Ini 35 watt, ada 65 watt, ada 95 watt, ada 105 watt. Tergantung apa? Ya sama, pabrik juga tergantung mesin-mesin di dalamnya, tergantung pekerja yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi TDP ini bisa dibilang adalah kebutuhan maksimal dari sebuah prosesor ketika dia dijalankan secara normal, secara default gitulah, nggak di overclocking. Oke. Nah, TDP ini fungsinya apa? TDP ini biasanya digunakan untuk menentukan jenis pendingin atau kipas yang diperlukan oleh si prosesor. Jadi kipas itu biasanya dibagi berdasarkan TDP-nya. Oh, kipas ini buat prosesor TDP sampai sekian. Kipas ini buat TDP sampai sekian. Seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau prosesor di overclock itu biasanya dia dikasih listrik lebih dari TDP-nya. Itu, dan akhirnya dia harus ganti juga kipasnya dengan yang lebih kuat gitu, karena dikasih listrik lebih banyak, kerja lebih kuat, kerja lebih cepat, panasnya akan lebih tinggi sehingga butuh pendingin lebih bagus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Kalau misalnya ada informasi yang salah dari saya, mohon maaf, bisa ditaruh di komen, sekalian tolong dibenerin. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan kalian suka, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe.